Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngomongin mengenai denda kok riba. Nah, ini ada beda pendapat nih. Ada yang bilang denda telat bayar itu riba, ada yang bilang bukan riba. Nah, saya akan membedah singkat denda telat bayar menurut fatwa nomor 17 dan fatwa nomor 123 dari DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama di Indonesia. Yang tanda tangan itu kiai-kiai ya. Kebetulan Rois Amsyuriah NU yang tanda tangan itu. Oke. Berikut ini ada dua hadis yang memperkuat dari denda telat bayar. Ingat, dalam muamalah kalau nggak ada dalil larangannya berarti boleh. Apalagi kalau ada dalil penguatnya. Ini dua-duanya hadis. Matlul ghaniyyi zulmun. Penundaan bayarnya orang mampu, orang ghani itu zulmun, zalim. Orang utang mampu bayar, kok menunda bayar, itu zalim. Layyul wajid yuhillu irdahu wa uqubatah. Ini maknanya kurang lebih sama yang bagian awal ini ya. Penundaan bayarnya orang al-wajid yang bisa mewujudkan sesuatu atau orang yang mampu itu menghalalkan irdahu harga dirinya wa uqubatah dan menghalalkan pengenaan sanksi material. Jadi dua hadis ini sangat terkait erat. Orang yang nunda bayar itu zalim. Orang yang nunda bayar itu menghalalkan harga dirinya untuk diumumkan wa uqubatah. Uqubatah ini ada beda pendapat. Ada yang bilang sanksinya itu penjara atau dicambuk atau sanksi material. Material itu bisa jadi duit ya. Ini ada beda pendapat di kalangan ulama. DSN mengambil pendapat boleh sanksi itu berupa duit atau harta. Nah, kemudian denda, penalti, takzir, ini terminologinya sama ya, yang dimaksud dalam konteks ini. Makanya pengenaan denda telat bayar itu boleh juga pakai nominal rupiah sekian misalnya, boleh juga pakai persentase. Kalau mau pakai nominal monggo, pakai persentase monggo, karena ini penalti atau denda. Nah, denda ini sejatinya asal usulnya gitu ya, yang boleh mengenakan adalah hakim, otoritas suatu negeri. Nah, akan tetapi menurut ijtihad DSN MUI, denda telat bayar ini boleh dikenakan oleh otoritas ya. Ini juga otoritas ya, yang adalah lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan tersebut. Itu boleh. Nah, kemudian dana denda telat bayar ini tidak boleh dijadikan sebagai pendapatan karena ini bukan hanya LKS. Ini sebenarnya haknya negara. Ini kalau ini versi saya nih, ini sebenarnya haknya negara. Oleh karena itu tidak boleh diakui jadi pendapatannya si LKS atau lembaga keuangan syariah. Tapi boleh disalurkan untuk dana sosial atau dana kebajikan atau sejenisnya. Ini misalnya kalau di fatwa 123 boleh untuk pembangunan fasilitas umum misalnya, boleh juga untuk sosialisasi ekonomi syariah. Itu boleh. Nah, perhatikan, denda telat bayar itu bab ghoromah atau bab sanksi atas orang zalim. Bukan bab riba. Bukan bab riba. Sekali lagi ya, kalau ada yang tidak setuju dengan statement fatwa ini ya boleh kita diskusi gitu ya. Silakan sebutkan aja dalilnya kenapa itu bisa disebut riba misalnya. Kita diskusi. Riba jenis apa gitu ya. Terus kenapa itu bisa disebut riba jenis tersebut. Nah, berikutnya terkait denda telat bayar ini, kita harus juga perhatikan bahwa yang sah dikenakan denda telat bayar ini adalah orang mampu yang menunda bayar. Nah, perhatikan, orang yang sudah disetujui pembiayaannya oleh bank syariah itu valid disebut sebagai orang yang mampu untuk ngangsur. Pakai analisis 5C. Salah satunya kan ada karakter dan ada capacity, kemampuan bayar. Oleh karena itu ketika dia sudah disetujui pembiayaannya, dia langsung otomatis sah disebut sebagai orang yang mampu bayar. Kok telat bayar? Berarti dia sah disebut sebagai orang yang
mampu bayar tapi menunda bayar, sehingga dia sah disebut zalim, sah dikenakan denda. Nah, berikutnya, mampu itu maknanya apa? Kita gampangnya begini aja. Kalau tidak mampu itu kan dhaif atau du'afa. Tidak mampu itu kan fakir miskin. Oleh karena itu, kalau pengen disebut tidak mampu, berarti dia harus fakir miskin dulu. Fakir miskin dulu ini berarti ya minimal ada surat keterangan tidak mampu atau sudah fakir miskin dari RT misalnya. Plus, kalau dia itu pembiayaannya ada agunannya memang udah nggak ada. Kalau pembiayaan kendaraan bermotor, agunannya masih ada, kalau dia telat bayar, berarti sebenarnya dia itu sah disebut orang mampu, namun tidak mau bayar. Ya, jadi kalau masih pegang agunan, ya, berarti itu tetap disebut sebagai nasabah yang mampu bayar. Paling tidak, ya agunannya jual dulu aja untuk bayar utang, gitu ya. Oke, demikian denda telat bayar. Kesimpulannya adalah denda telat bayar itu boleh dikenakan oleh si LKS atau lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang mampu bayar tapi telat bayar, walau sehari. Nah, kemudian dana-denda itu tidak boleh dijadikan sebagai pendapatannya LKS atau lembaga keuangan syariah, tetapi disalurkan pada dana sosial dan kebajikan dan sejenisnya, termasuk boleh untuk bayarin orang-orang sosialisasi ekonomi syariah, ya. Cek fatwa nomor 123. Dan yang paling penting, perhatikan, denda itu bab ghoromah, bab sanksi untuk orang zalim, bukan bab riba. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.